Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Ernitawati Bain. Saya mahasiswi dari Universitas Sesa Unggul jurusan akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu audit operasional. Materi yang akan saya bahas di audit operasional ini adalah pengertian dari audit operasional, tujuan, jenis-jenis, tahapan-tahapan, dan juga perbedaan audit keuangan dan audit operasional. Pengertian dari audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional kadang-kadang disebut audit kinerja, audit manajemen, atau audit komprehensif. Informasi yang terukur dalam audit operasional adalah banyaknya pencatatan transaksi keuangan yang diproses dalam 1 bulan, biaya yang dikeluarkan, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari audit operasional, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemungkinan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia. Tujuan audit operasional atas pengendalian internal adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membuat rekomendasi suatu dengan tujuan akuntansi manajemen. Jenis-jenis audit operasional: audit fungsional, audit organisasi, dan juga penugasan khusus. Nah, jenis yang pertama itu adalah audit fungsional. Kategori aktivitas dalam suatu bisnis, misalnya fungsi penagihan atau fungsi produksi. Fungsi dapat dikategorikan dan dibagi dalam banyak cara. Misalnya, fungsi akuntansi dapat dibagi menjadi fungsi jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan penggajian. Audit fungsional mengurusi satu atau lebih fungsi dalam suatu organisasi. Misalnya mengenai efektivitas dan efisiensi fungsi penggajian untuk suatu organisasi secara keseluruhan. Jenis kedua, audit organisasi. Suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan audit organisasional adalah seberapa efisiensi dan efektif fungsi-fungsi dalam organisasi berinteraksi. Rencana organisasi dalam metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas merupakan hal yang penting dalam jenis pemeriksaan ini. Yang ketiga, penugasan khusus. Dalam audit operasional, penugasan khusus muncul atas permintaan dari manajemen dengan bermacam-macam jenis audit. Fungsi adalah untuk menentukan penyebab inefisiensi suatu organisasi sebagai sistem informasi. Penelitian kemungkinan kecurangan dalam divisi dan membuat rekomendasi agar dapat mengurangi biaya produksi. Saya akan menjelaskan tahap-tahap audit operasional. Pertama, perencanaan dalam audit operasional serupa dengan perencanaan untuk audit atas laporan keuangan. Seperti dalam audit laporan keuangan, auditor operasional harus menentukan lingkup penugasan dan menyampaikan hal itu kepada unit organisasional. Juga perlu menentukan staf yang tepat dalam penugasan, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit organisasional, memakai struktur pengendalian intern, serta menentukan bahan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan. Kedua adalah pengumpulan dan evaluasi bahan bukti. Dengan cara yang sama, seperti pada audit keuangan, auditor operasional harus mengumpulkan cukup banyak bukti yang kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik suatu kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji. Dan yang ketiga adalah pelaporan dan tindak lanjut. Auditor operasional sering menghabiskan waktu untuk mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi audit secara jelas. Pada audit kinerja, saat laporan disusun sesuai persyaratan buku kuning, maka kompeten tentu harus disertakan. Tetapi bentuk laporan keuangan harus dibebaskan. Tindak lanjut merupakan hal umum dalam audit operasional ketika auditor membuat rekomendasi atas fungsi akuntansi manajemen untuk menentukan apakah terdapat perubahan yang direkomendasikan. Pembahasan saya yang terakhir adalah rincian perbedaan audit operasional dan audit keuangan. Tujuan
Audit keuangan bertujuan memberi opini atas hasil laporan keuangan. Audit operasional bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Ruang lingkupnya, audit keuangan mencatat dari keuangan perusahaan, sedangkan audit operasional aktivitas operasi dari perusahaan. Keterampilan dasar audit keuangan yang harus dimiliki auditor adalah dalam bidang keuangan, sedangkan audit operasional menuntut keterampilan dasar dari berbagai disiplin ilmu. Dan orientasi waktu. Audit keuangan yang dilakukan adalah melihat dari kegiatan yang telah dilakukan masa lalu. Sedangkan audit operasional lebih melihat ke arah kegiatan yang telah dilakukan agar lebih baik di masa depan. Pelanggan audit keuangan biasanya diperuntuk bagi stakeholder dan pihak internal. Dan untuk audit operasional biasanya diperuntukkan bagi internal manajemen. Opini dari sisi audit keuangan, memberi opini dari hasil audit adalah mandatori atau wajib. Audit operasional, pemberian opini atas hasil audit adalah diberikan bila perlu. Hasil audit, pemberian opini atas laporan keuangan. Untuk audit operasional, pemberian rekomendasi kepada manajemen. Dan yang terakhir ada fokus audit. Untuk fokus audit ini, di audit keuangan, kewajaran atas laporan keuangan, sedangkan fokus pada audit operasional memperbaiki aktivitas operasi. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah audit operasional berfokus pada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Dengan diterapkan audit operasional, maka auditor dapat melihat sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai dan apakah kegiatan operasi perusahaan telah dilakukan secara efektif dan efisiensi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.